selamat datang di Jumat Kepo bersama aku Feni. Aku Claudia. Hari ini kita mau kepoin siapa sih teman Aista? Untuk hari ini kita mau bahas tentang Oppa dan Oni idols yang kita suka nih. Ternyata mereka itu mempunyai profesi dan juga pekerjaan yang bukan idol, jadi kayak kita nih ada yang jadi pegawai swasta dan lain-lain. Nah, profesi itu yang mereka lakukan sebelum ya berarti ya menjadi idol. Benar, nah, benar. Ini menarik banget nih untuk kita bahas. Untuk mau tahu apa? Yuk kita simak. Let's go. Nah, teman Aistel dan Clau, artis pertama yang mau aku bahas ini adalah dari grup favorit aku dan membernya itu bias aku. Siapa? Tahu nggak siapa tuh, Pak? Siapa tuh? Jackson GOT7. Oh, Jackson. Jackson ganteng banget. Udah pasti gantengnya mantul maksimal pokoknya. Makanya dia jadi member favorit aku nih. Nah, kamu tahu nggak sih kalau misalnya Jackson GOT7 ini atau yang dikenal dengan Jackson Wang, ini nih ternyata tuh mantan atlet anggar atau atlet fencing. Kamu tahu nggak? Oh, anggar keren sih. Dia berarti jadi atlet. Mantan atlet dulunya. Nah, dia tuh selain mantan atlet juga, dia juga pernah yang namanya mewakili Hong Kong di kejuaraan anggar junior 2011. Keren banget, ya, nggak keren tuh? banget. Pantesan aja dia tuh badannya agak kayak atletik, bagus banget sih. Bener banget. Nah, emang gak heran banget ya kalau misalnya Jackson ini seorang atlet anggar karena emang mama dan papanya itu juga memang mantan pelatih tim nasional Hong Kong yang pernah menjadi pemenang di Asian Games 1978. Keren banget keren nggak? Jadi banget emang sih, buah tidak jauh dari pohonnya. Nah, kamu tahu nggak sih, Clau? Jackson ini mulai jatuh cinta sama yang namanya fencing itu dimulai dari dia usia 16 tahun. 16 nah, tahun. sampai juga dia sempat yang namanya keliling dunia cuma buat ikutin olimpiade fencing ini gitu loh. Dan satu hal yang kamu mesti tahu, dia sampai dapat beasiswa ke Stanford University cuma gara-gara ikut perlombaan fencing ini. Iya, keren banget. Stanford. Nah, walaupun dia dapat beasiswa Stanford University ini, itu beasiswa dia tolak demi mencapai impian lainnya, yaitu menjadi idol. Bayangin, Stanford ditolak sama Jackson. Stanford ditolak. Sayang banget Oni. Tapi nggak kayak gitu, jangan salah. Walaupun dia nolak Stanford University, sekarang lihat hasilnya, dia makin terkenal banget. Bahkan selain GOT7, dia itu menjadi CEO untuk perusahaannya sendiri, produser musik, dan juga desainer untuk fashion line yang dia CEO-kan sendiri. Oh iya, bener Keren sih. banget kan? Iya sih, bisa sih, iya. Nah, untuk idol satu ini adalah salah satu favorit aku, Oni. Siapa tuh? Suga BTS. Jadi, Suga BTS ini dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan juga baik. Oh, emang kelihatan sih ya. Tapi dia juga punya liku kehidupan. Apa aja tuh? Jadi ternyata dia itu sebelum menjadi idol sekarang, dia juga pernah bekerja sebagai pekerja paruh waktu. Oh, part-timer nih dia nih Suga. Tetapi sebagai yang kita tahu nih, kayak paruh waktu atau part-timer itu penghasilannya nggak tetap dan juga nggak terlalu besar seperti full-timer ya. Rendah ya, berarti kalau dari gaji tuh ya cukup-cukup, tapi kadang kurang, kadang cukup ya gitu. Jadi dia nggak sengaja mengikuti audisi yang diadakan oleh agensi Big Hit Entertainment. Nah, walaupun Suga BTS tidak menang dalam kompetisi rap tersebut, tapi Suga BTS juga tetap mendapatkan posisi kedua di acara rap yang diadakan oleh Big Hit Entertainment. Tapi walaupun dia nggak menang, peluang karirnya dari situ udah mulai terbuka. Udah banyak banget nih ya peluang udah karirnya. Bener banget. Tapi walaupun peluang karirnya terbuka, dia masih tetap bekerja keras, Oni. Apa tuh? Dia tetap menjadi salah satu petugas pengiriman. Pengiriman? Kurir pengiriman. mungkin? Iya, kayak makanan sehari-hari sih. Jadi kayak bisa dibilang kayak delivery. Nah, waktu dia jadi delivery tuh dia pernah mengalami juga kecelakaan banget kan. Jadi kayak cedera gitu dia. Jangan sampai kecelakaan Iya, kayak gini dong. makanya. Tapi sekarang Suga udah menjadi salah satu rapper, produser dan pencipta lagu yang sangat-sangat terkenal. Jadi kayak semua usaha yang udah dia lewatin, lika-likunya semuanya,
itu udah terbayarkan. Padahal di masa lalunya dia itu cuma memiliki penghasilan 2 US dollar dan setara dengan 30.000 per hari. Waduh, itu gaji part timer dia tuh ya. Iya. Nah, teman iStyle, selanjutnya idol yang mau aku bahas nih itu dari member boy band Zea yang membernya itu namanya Im Siwan. Nah, Im Siwan ini kalau kamu tahu dia tuh aktor sebenarnya. Tapi awalnya tuh dia menjadi idol dulu, idol member grup dulu gitu. Nah, drama-dramanya juga banyak banget yang udah tayang. Dan kalau kamu tahu dia itu satu grup sama Park Hyung Sik juga yang artis drama juga loh gitu. Park Hyung Sik. Park Hyung Sik. Nah, Im Siwan ini adalah seorang pemuda yang benar-benar multi talenta banget gitu. Dia nyanyi, dia bisa ngedance, semuanya paket lengkap. Nah, namun sebenarnya Im Siwan ini punya latar belakang dia itu teknik mesin, kalau kamu tahu. Oh, teknik mesin, oke. Jadi kayak banting setir ya, idol, iya. teknik mesin, latar belakangnya, wah. Tapi pada saat dia menjadi mahasiswa di tahun pertama itu, dia itu keterima nih di teknik mesin Universitas Nasional Busan. Nah, FYI ini teman iStyle dan Clau juga, Universitas Nasional Busan ini dia adalah salah satu universitas yang terkenal banget di Busan. Pokoknya top university deh. Nah, dia itu mencetak 450 dari 500 poin pada saat dia masuk ujian universitas tersebut. Keren banget gitu. Itu nyaris sempurna banget nih poinnya dia. Almost perfect banget ya. Nah, idol yang mau aku bahas sekarang ini datang dari salah satu member girl band nih. Wah, girl band. Dia itu adalah namanya Sojin Girls Day. Sojin Girls Day, oh my god. Nah, Sojin Girls Day ini pokoknya paket lengkap deh. Pokoknya dia nggak cuma cantik, tapi dia juga cerdas dan pekerja keras. Wah, kenapa dia cerdas banget? Teman iStyle dan juga Cloud, pada saat dia kuliah, dia itu mengambil jurusan teknik mesin yang kebanyakan dihuni tuh sama para laki-laki di Yeongnam University. Nah, untuk masuk Yeongnam University ini dia dapat beasiswa. Keren banget ya tuh Sojin Girls Day. Nah, teman iStyle tahu nggak, dan Cloud juga, saat dia di dalam sebuah acara reality TV show di Korea nih, Sojin tuh pernah bilang kalau misalnya dia tuh pernah kerja di 14 pekerjaan part-time yang berbeda. Waktunya juga beda-beda. Nah, itu gila banget nih pokoknya Sojin nih. Jadi pada saat dia berlatih untuk debut, dia tuh banyak banget kerjaan part-time dia nih. Contohnya misalnya yang bagi-bagi brosur, telemarketer, karyawan pabrik kaos kaki, bartender koktail juga pernah. Terus juga tukang roti juga pernah, asisten toko sandwich juga pernah. Pokoknya berbagai profesi part-time dia udah pernah jalanin. Dan itu dia lakukan pada saat dia untuk mempersiapkan debut. Nah, mandiri banget dan kerja keras banget. Tapi pokoknya apa yang udah dia lakuin nih semuanya berbuah hasil. Makanya Sojin ini memulai debutnya dia sebagai bagian dari grup 5 anggota yaitu Girls Day di tahun 2010. Iya, itu emang bagus banget sih pada waktu itu. Mereka kayak namanya keluar banget kan, maksudnya kayak dikenal banget tuh waktu itu. Salah satu girl band yang fenomenal banget, Girls Day. Iya. Nah, untuk saat ini aku mau bahas tentang solois. Wow, siapa tuh? Eric Nam. Siapa nih yang nggak suka Eric Nam? Nah, jadi Eric Nam itu dia bisa dibilang orang US ya sebenarnya. Jadi dia tuh lahir di US. Cuman mungkin orang tuanya kan Korean ya, jadi emang mukanya tuh Korean banget. Tapi sebenarnya dia lahirnya tuh di US. Born and raised di US. Iya benar. Jadi Eric Nam itu mulai mendengarkan K-pop dan mulai mengenal musik K-pop seperti Boa, Shinhwa dan lain-lain. Jadi ketika ia bersekolah sekolah menengah, itu dia langsung yang kayak tertarik tuh nyanyi-nyanyi. Jadi dia langsung upload video-videonya, lagu-lagunya sendiri. Jadi dia bikin, dia juga ada song cover dan lain-lain. Jadi perwakilan dari JYP itu juga kayak tertarik nih ngeliat Eric Nam. Tunggu nih, JYP Entertainment nih? Iya. Oh. Jadi JYP Entertainment juga itu salah satu entertainment di Korea yang terbesar ya. Salah satu big three loh teman-teman. Iya bener. Jadi dia dapat undangan tuh dari JYP Entertainment. Tapi waktu itu undangannya masih di New York. Tapi ternyata dia menolak tuh semuanya. Jadi kayak, kenapa tuh dia nolaknya? Iya, karena dia lebih milih study dulu. Jadi dia kayak pengen selesaiin studinya. Jadi yang pertama itu dia lulus dari Lovett School dan 5 tahun kemudian dia juga lulus dari Boston College dengan jurusan studi international
dan Asia. Dan terakhir, dia juga menyelesaikan studinya di Universitas Peking di Beijing, China. Wah, berarti Eric Nam ini memang demen banget yang namanya belajar. Ya? Yang namanya pendidikan tuh menjadi salah satu prioritas dia dulu nih. Benar. Nah, setelah dia menyelesaikan studinya, dia juga pernah bekerja sebagai analis bisnis di Deloitte Consulting di New York City. Wow, keren banget. Dan tuh. tahu nggak, dia waktu kerja itu sempat dapat gaji sekitar 100 juta won atau bisa dibilang 1,17 miliar rupiah. Wow, cukup menjanjikan sih gajinya ini. Iya, setara makanya. ya sama dia, pendidikannya bagus, gajinya juga pasti bagus. Di tempat dia bekerja juga bagus banget. Benar banget. Terus si Eric Nam ini kemudian diundang ke kompetisi Bird of Great Star 2. Wow, keren banget. Jadi setelah dia melakukan kompetisi itu, dia juga langsung yang kayak kepikiran untuk pindah ke Korea pada Juni 2012 untuk melakukan debutnya di Korea Selatan. Wow. Nah, itu dia profesi idol K-pop yang kalian suka. Ada soloist, ada boy band. Wah, keren banget kan? Nah, dari profesi idol Korea tadi, sebelum mereka menjadi idol, kira-kira temen iStyle mana nih yang paling menarik nih kisahnya? Tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut aku sih semuanya menarik. Aku sih semua juga menarik, soalnya sangat menginspirasi juga loh. Bener-bener. Nah, dari tadi kita udah ngomong-ngomong soal K-pop ya. Nah, sekarang itu kita udah bisa lihat album-album dan merchandise K-pop terupdate loh di iStyle ini. Jadi teman iStyle, Clau juga, dan buat aku juga nih, bisa langsung cek di K-Mall iStyle ya. Nah, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Annyeong! iStyle.id